ketika Allah Ta'ala telah mengizinkan syaitan untuk hidup abadi sampai hari kiamat, iblis berkata kepada Allah, ya Allah, demi engkau Allah, aku akan menyesatkan seluruh manusia. Kata Allah, la ukaffiru anhum sayyi'atihim, kalau mereka bertobat, wahai iblis, aku akan ampuni mereka. Saya akan mendatangi mereka, ya Allah, dari arah depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Perkenalkan dulu, nama saya Mas Odi Syamsuddin, punya pesantren kecil di Serikandi, Sungai Dalam, Kuburaya Kalbar, Indonesia. Ada Al-Quran berdakwah, dan insya Allah tadi merintis pesantren kedua di Kakap. Baik, mari kita baca suratul Fatihah satu kali, kita niatkan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, panjenengan kita semua dan keluarga kita serta anak keturunan kita mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, dilindungi oleh Allah, dan senantiasa berada dalam rahmat Allah serta syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi wa ala hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi amarna bi talabi 'ulumillah li'anna talaba 'ulumillahi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadil mab'uthi lil 'alamin rahmah wa 'ala alihi wa sahbihi masabihil ummah. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin, para pendengar, saudara-saudaraku di kantor pajak ini. Di kantor pajak, apa namanya kantor pajaknya? Kantor pajak Pontianak Barat, yang tadi saya dihubungi oleh kawan Gus Hadi, Mas Adi. Mas Hadi sama berarti. Yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Pertama, bersyukur kepada Allah, karena tidak sedetik pun berlalu dalam kehidupan kita di dunia ini yang terlewat daripada nikmatnya Allah Ta'ala. Bahkan setiap yang ada di kita, yang ada di istri kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Sementara Allah Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, la yu'tillahu ahadil khamsan illa wa qad adalahu khamsan ukhra. Tidaklah seseorang itu diberikan 5 perkara oleh Allah Ta'ala kecuali Allah telah bersedia untuk menyediakan 5 perkara yang lain. Pertama, kata Allah, la yu'tihi syukra illa wa qad adalahu ziyadah. Tidaklah hati seorang hamba, lidah seorang hamba, tubuh seorang hamba digerakkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, illa wa qad adalahu ziyadah, kecuali Allah telah menyediakan tambahan baginya. Dan sekarang alhamdulillah kita mengenai atau melaksanakan kajian yang kemarin katanya 2 tahun sudah libur karena ada sunnatullah corona bisa merambat yang tua, muda, kecil atau besar. Tapi ingat, saya khawatir bapak-bapak ini terkena virus Marlena atau Marcona. Kalau tak pandai-pandai istri kita jaga kita, corona bisa aman. Tapi Marlena dan Marcona saya tidak yakin bisa aman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur kepadaku, maka niscaya aku benar-benar akan menambah nikmatku tersebut kepada kalian. Jadi kita di sini duduk di surah ini tidak ada lain dalam rangka
bersyukur kepada Allah dengan hati kita. Bagaimana cara bersyukur dengan hati? Merasa, meyakini bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah semata-mata dari Allah. Ketampanan, kejayaan, kekuatan, jabatan, istri, anak, kendaraan dan lain sebagainya semata-mata nikmat dari Allah Ta'ala yang wajib kita syukuri kepada Allah. Cara mensyukuri nikmat-nikmat tersebut yaitu membawa nikmat-nikmat itu untuk menyembah kepada Allah. Jangan sampai gara-gara nikmat yang Allah berikan tersebut kita lalai daripada Allah sang pemberi nikmat tersebut. Kemudian setelah syukur dengan merasa dengan hati, maka akan timbul syukur dengan lidah, memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan akan timbul syukur yang ketiga ialah asyukur bil arkan, bersyukur dengan anggota tubuh. Apa itu? Membawa anggota tubuh untuk sujud ke Allah, untuk pikir ke Allah, untuk doa ke Allah, untuk bakti ke orang tua. Yang bakti ke orang tua adalah perintah Allah, untuk bermanfaat kepada sesama manusia, baik kepada sesama saudara kita secara Islam atau saudara kita sesama manusia. Jadi berbuat baik itu tidak harus menunggu orang Islam, tidak. Yang penting kita sama-sama manusia, entah itu etnis apa, Jawa, Melayu, Bugis, Dayak, Cina dan lain sebagainya. Yang penting sama-sama manusia, mereka membutuh bantuan kita, maka itu juga dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah sudah mengajarkan kepada kita, Allah tidak milih-milih memberi rezeki, bahkan tidak menyembah kepada Allah sekalipun. Kira-kira lebih banyak daripada kita, berarti kan? Banyak. Padahal tak nyembah Allah. Berarti itu salah satu pelajaran Allah, pendidikan Allah kepada kita, bahwa memberi itu jangan pandang siapa-siapa. Yang penting mereka butuh, maka insya Allah juga akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua kita diciptakan oleh Allah. Langit bumi diciptakan oleh Allah. Planet, segala planet diciptakan oleh Allah. Karena Allah Ta'ala menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi, kuntu nurun baina yadayillahi Ta'ala. Aku sudah berbentuk cahaya, sudah tercipta menjadi cahaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, qabla ayakhluqa Adam bi alfai amin. Sebelum Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam berjarak 2000 tahun. Dan alhamdulillah kita akan mengkaji fikih. Saya bawa fikih simpel saja. Kalau dalam bahasa pesantren ini mau berarti fikih jilid 4, ada simpel-simpel. Silakan nanti umpama ada kurang, kita diskusi saja nih, santai-santai. Bismillah, saya langsung bab wudhu saja. Dimulai dari bab awalnya. Apa langsung bab sholat nih? Oh salah. Salah. Wudhu furuduhu sittah. Fardu wudhu ada 6. An-niyah, satu niat. Ada yang pakai nawaitul wudhu, silakan. Ada yang tak pakai, silakan. Tak usah kelahi gara-gara itu. Yang penting dalam hatinya ketika berwudhu, dalam hatinya niat saya berwudhu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Usahakan basah semua. Niat. Karena kata Nabi, innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Maka wudhu butuh niat. Yang kedua, termasuk fardunya wudhu, ghuslul wajhi, membasuh wajah kita. Wajah dari sini harus basah. Masa bisa mungkin kita berwudhu masukkan air wudhu kita? Maka sunnah sebelum berwudhu membasahkan agar ketika berwudhu. Karena apa? Kata Nabi, inna ummati yawmal qiyamati ghurrun muhajjalun min athar wudu. Umatku itu kelak di hari kiamat akan bersinar, bercahaya min athar wudu, karena bekas wudhunya. Jadi semakin kita banyak berwudu, semakin kita banyak bersujud kepada Allah, maka akan semakin bercahaya nanti di hari kiamat. Dan alhamdulillah dengan takdir qada Allah, walaupun saya yakin sampai sibuk,
Saya yakin sampai capek. Saya yakin sampai ini lesu, letih, banyak pikiran, harus ngurus tugas ini. Tapi kita adalah hamba Allah, diberi urat oleh Allah, diberi darah oleh Allah, diberi nadi oleh Allah Ta'ala, diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya sholat pun secapek apapun kita buang waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar, pergi ke mushola, pergi ke masjid. Tidak ada lain untuk mengakui bahwa kita Abdullah, hamba Allah. Sujud ke Allah. Allah senang melihat hambanya bersujud. Setan nangis melihat orang beriman bersujud kepada Allah. Maka saya cerita dulu, dalam ini diterangkan dalam kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbini. Dulu ketika Allah Ta'ala telah mengizinkan setan untuk hidup abadi sampai hari kiamat, iblis berkata kepada Allah, ya Allah, demi engkau Allah, aku akan menyesatkan seluruh manusia. Kata Allah, la ukaffiru anhum sayyi'atihim, kalau mereka bertobat, wahai iblis, aku akan ampuni mereka. Saya akan mendatangi mereka, ya Allah, dari arah depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Akhirnya faraqat qulubul malaikah li bani Adam. Maka malaikat mendengar pernyataan tersebut. Malaikat melihat kasihan kepada anak cucu Adam. Akhirnya apa kata Allah? Udah malaikat, kamu tenang saja. Ada dua jalan yang iblis dan syaitan tidak bisa menggoda hambaku. Satu, jalan atas. Dua, jalan bawah. Apa jalan atas? Yaitu ketika kita menengadahkan tangan kita, mengangkat tangan kita kepada Allah. Allah, aku kotor, Allah. Allah, aku durhaka, Allah. Allah, aku hina, ya Allah. Allah, aku banyak dosa, Allah. Allah, aku ahli maksiat, ya Allah. Ampuni dosaku, maafkan aku, Allah. Maka setan tidak bisa berkutik untuk mendatangi kita dari atas kita. Yang kedua, yang tidak ada jalannya bagi setan untuk menggoda kita melalui arah bawah. Seperti apa? Arah ketika kita bersujud kepada Allah, membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Maha suci Tuhanku, Zat yang maha tinggi, dan dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dahi kita diseratakan dengan kaki kita agar kita sadar ternyata kita tidak ada apa-apanya. Kalau memang kita dihormati orang, menurut orang kita lebih, berarti sesungguhnya itu adalah kehormatan dari Allah. Innama hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Inilah dari keutamaan Tuhanku. Allah mengujiku apakah aku bersyukur kepada Allah atau justru aku kufur mengingkari Allah Ta'ala. Ini babnya. Kemudian yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Usahakan, ini kita singkat-singkat saja karena saya yakin hafal semua ini. Usahakan sampai lebih. Jangan sampai sedikit. Biasa anak-anak kita di rumah kita ini tidak basah ini. Kalau ini tidak basah berarti otomatis tak wudu, sahnya tak sah wudunya. Kalau wudu tak sah berarti sholatnya tidak sah. Baik. Kemudian yang keempat, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Sebagian begini bagus, begini. Oh, pakai minyak sudah Pak Ustaz. Sudah pakai minyak, pakai topi, malas kok dibuka. Di bawah belakangnya sama. Atau begini. Boleh kalau pakai minyak di sini. Yang penting di kepalanya, jangan di dahinya. Boleh. Oh, kalau tidak ada rambutnya, kalau kepalanya tumbuh rambut, berarti di rambut yang tumbuh di atas kepala. Di sini kan bahasanya mashubat dirroksi, mengusap sebagian kepala. Loh, kalau kepalanya tumbuh rambut, ada rambut kayak kita, maka di rambut yang tumbuh dari atas kepalanya, bukan rambut yang tumbuh di dahinya. Misalnya ada seseorang tumbuh rambut di dahinya, tak sah mengusap tumbuh rambut yang tumbuh dari dahinya.
Kemudian yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, mengusap kedua kaki disertai kedua mata kaki. Mohon maaf ya. Nah, ini. Kalau bisa lebihkan, sebenarnya sampai di sini. Cuma ambil hati-hatinya sebenarnya. Lebihkan. Kalau kita mengikuti hadis tadi, ummati ghurun muhajjalun yaumal qiyamah min athar wudu, maka boleh sampai ke sini. Tapi tak usah kalau di pinggir misalnya ramai orang, tak usah buka ke lututnya buka, karena aurat itu di antara lutut dan pusar aurat. Jadi sampai di sini saja, nah, biar bersih. Kemudian yang ke-6, termasuk fardunya wudu, anggotanya wudu, at-tartibu hasabal ayat, berurutan. Berarti dari wajah dari wajah ke tangan, dari tangan ke kepala, dari kepala kuping sunnah, kuping dan ini sunnah. Namun kalau ini kita bahas, maka masuk tadi min asal wudu tadi, telinga ini sunnah hukumnya. Jadi kalau kita ketemu orang wudu tidak membasuh kupingnya, tidak apa-apa, sah, karena dia meninggalkan sunnah. Perkara sunnah tidak sampai membatalkan yang wajib, hanya kurang sempurna saja. Biasanya leher, karena leher dekat dengan wajah, telinga dekat dengan wajah. Kemudian setelah telinga, wajah, tangan, kepala, baru kaki. Sebenarnya cuma 4 anggota wudu itu: wajah, tangan, kepala, kaki. Ini mengikuti saja, tak mengikuti. Begitu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza kuntum ila shalah, jikalau kalian berdiri untuk melakukan salat, farsilu wujuhakum, maka basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke sikunya, wamsahu, dan usaplah, bukan basuhlah bahasanya, usap, masa yang sabu. Kalau bahasa sorok, ini termasuk mengusap, berarti bukan, kalau memasukkan disiram. Kalau ini kan siram, ini basuh. Biru usikun, ini baknya litaqid, kata orang ngaji nahu. Litaqid berarti separuh dari kepalanya. Biru usikum, dengan sebagian kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah. Ini diatofkan kepada yang sebelumnya. Wa arjulakum, kalau dikeluarkan lafaznya waghsilu arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Dan ini ayatnya. Jadi wudu yang kita lakukan itu berdasarkan dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, sekarang kita masuk sunnah wudu, sunnah wudu. Sunnah wudu pertama atasnya tuh baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, idza tawadda'ta, jika kamu berwudu, faqul bismillah, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, yaktubu lakal hasanat, mencatat kebaikan-kebaikan bagimu, hatta taqrullah, hingga kamu selesai berwudu. Jadi kalau orang berwudu baca bismillah, malaikat mencatat kebaikan-kebaikan sampai kita selesai berwudu. Jadi kalau andai kata kita ketemu orang berwudu tak baca bismillah, kira-kira sah apa tidak? Sah atau sah nih? Tadi saya perjelas, baca bismillah hukumnya wajib atau sunnah? Berarti orang berwudu tak baca bismillah sah. Cuma kurang ibaratkan orang tak punya apa, kayak tak punya sesuatu yang menghiasinya. Kalau perempuan kan alis, nokbal, dan lain sebagainya. Sah bismillah. Kemudian wasul kafaini, sebelum berwudu mencuci kedua tangan. Biasanya sampai yang berwudu, kalau punya cincin bisa dilonggarkan atau dibuka. Punya cincin namanya. Soalnya ngasih tahu aja bahwa saya punya cincin. Longgarkan, punya jam sampai longgarkan. Takut tak basah, kalau tak basah, anggota untuk sedikit saja tak basah, kita tahu tak sah. Kemudian
wal madmadatu wal istinsyaqu, menghirup dan mengeluarkan air dari hidung. Biasanya sampai nutup, tapi jangan terlalu kuat. Nanti tersedak masuk ke dalam, bahaya. Wa tahlilul lihiyatil kaffati, dan sunnah sebelum berwudu kalau punya jenggot tebal panjang, maka disunahkan pakai air di sela-selanya. Kalau jenggot kayak saya ya tak berapa sunnah, karena basah. Jenggot apa ini namanya? Bukan jenggot naga. Yang jenggot naga itu banyak besar, banyak orang. Jadi sunnah. Wa mashu jami' ra'si, sebelum berwudu sunnah mengusap seluruh kepala. Sebelum wudu nih. Gini dari depan. Tapi kalau perempuan jangan seperti itu, apalagi ramai orang. Karena menutup auratnya wajib, sementara dia akan melakukan sunnah, maka lebih baik menjaga kewajibannya daripada melakukan sunnahnya. Lebih utama. Kalau perempuan udah cukup santai saja, begini bukan. Tutup, udah langsung. Makanya alhamdulillah sekarang di tempat-tempat kan sudah ada tempat wudhu wanita dan tempat wudhu pria. Kemudian yang selanjutnya termasuk sunnah wudu, wamashul udhunaini dhahirima wa batinihima, mengusap telinganya, luar dalamnya, usap. Ini di dalam, ini di luar. Usap ambil, biar basah semua. Jangan sakit sama orang itu. Ini khusus dalam, ini khusus luar. Kemudian sunnah wudu wa tahlilu asabil yadaini wal jilaini, menyela-nyela jari jemari kedua tangan dan jari-jari kedua kaki. Kakinya begitu juga. Sebelum berwudu itu sunnahnya. Kemudian yang selanjutnya wa tatwilul hurrati, memanjangkan cahaya. Maksudnya kalau batas wudu kan hanya tangan sampai siku. Andai kata sampai ke bahu, apakah boleh? Boleh, bahkan sunnah. Ini wa tatwilul hurrati. Misalnya sampai ke sini, kakinya sampai ke sini, ke betis, tidak apa-apa. Karena memanjangkan, karena nanti yang bercahaya setiap anggota wudu terkena air wudu. Wattayamunu, dan dimulai dengan kanan, kaki kanan, kiri kanan semua. Wattaslisu, dan 3 kali sunnahnya 3 kali. Walmuwalatu, dan terus menerus, jangan sambil ngobrol maksudnya. Wudu sambil ngobrol. Apakah sah orang wudu sambil ngobrol? Sah apa tidak? Karena ngobrol dalam wudu hukumnya makruh. Melakukan makruh tidak sampai membatalkan salat. Wudu tidak sampai membatalkan wajib. Wa du'a ba'dahu, dan berdoa setelah salat, setelah wudu. Doanya hafal semuanya. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ada ke atas. Wa syahadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh, ada ke bawah. Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadika salihin, waj'alni adhkurka dzikran katsiran wa syabihaka bukratan wa asyilah. Yang panjang. Yang pendek tadi itu Allahumma, coba semuanya. Allahumma ij'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadika salihin. Setelah doa sunnah baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sunnah lihat tanah bumi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairu min alfi syahrin. Kemudian air wudunya tak usah jadi syaitan. Kalau dia tersendiri jadi malaikat. Tergantung kita mau banyak jadi syaitan, mau jangan ciptakan malaikat. Kalau dia sendiri jadi malaikat, kalau jadi syaitan.
Kemudian sunnah bekas-bekas wudhu itu kalau sampai mau minum sedikit, tak usah banyak-banyak. Nah, itu jadi obat. Nah, sunnah. Satu tetes saja. Niat jadi obat, dan itu ada hadisnya itu. Jadi obat, insya Allah. Niat obat penyakit yang mengedap kita. Maka alhamdulillah ini kajiannya nanti. 45 menit. Ya, maksudnya ini setiap 2 minggu sekali Kamis. 2 minggu sekali Kamis. Nanti sampai ngebel langsung saya dapat. Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kajian kita ini menjadi kajian yang barokah. Karena kajian seperti ini insya Allah al-majlisus salih yukaffiru anil mu'min an alfi majlisin min majlisis su', kata Nabi. Majlis satu majlis saleh, majlis baik seperti ini memang simpel, kitabnya kecil, hanya kita. Tapi ini pahalanya kata Nabi bisa menghapus 2000 tempat buruk yang pernah kita hadir di sana. Al-majlisus salih kata Nabi yukaffiru anil mu'min an alfi majlisin min majlisis su'. Keterangan hadis ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin karyanya Syahul As-Samarqandi dari Samarkand. Mendatangkan dari sini bahwasanya majlis saleh, satu majlis baik itu dapat menghapus 2000 dosa yang pernah kita hadir ke majlis-majlis buruk. Kemudian majlis ilmu ini kalau kita hidupkan, karena terus terang Pak, ilmu itu kan macam-macam, ada fikih, ada tasawuf, kemudian ada ilmu dan lain. Kalau fikih untuk memperbagus ibadah kita, karena kadang saking sibuknya kita sehingga kita lupa kepada inti ibadah kita. Apa inti ibadah kita? Sholat. Inti ibadah kita, inti agama kita itu sholat. Sesibuk apapun, sesedih apapun, sesenang apapun, sejeruat apapun, jangan tinggalkan sholat. Karena pertama kali nanti yang dihisab oleh Allah as-salah, sholatmu bagus apa tidak. Apabila sholat yang benar, salah al-amal kullu, maka benar seluruh amalnya. Wa idza fasada, apabila sholatnya rusak, apalagi sampai meninggalkan sholat, fasadal amal kullu, dianggap rusaklah seluruh amal kita. Maka sholat kita jaga. Oh, karena sibuk tak bisa berjemaah, jangan sampai meninggalkan sholat gara-gara tidak berjemaah. Silahkan sholat di kantornya, silahkan sholat, hilangkan kewajiban dulu. Karena bukan hanya sholat, bukan hanya kewajiban, tapi kepentingan dan kebutuhan kita. Saya ulang lagi, sholat bukan hanya kewajiban, tapi kepentingan dan kebutuhan kita. Katanya kita kerja, yang sampai kerja di perpajakan ini, kantor pajak ini, katanya cari nafkah untuk syarat ibadah. Kok inti ibadahnya ditinggalkan? Maka Allah singgung dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, kata Allah, dengarkan dengan imanmu, camkan dengan imanmu. Jika kalian beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah sekali-kali harta bendamu, jabatanmu, anak-anakmu, cari nafkah untuk mereka, anak-anakmu, dapat melalaikan kalian, melupakan kalian, melemahkan kalian, an dzikrillahi, dari mengingat Allah. Ulama tafsir menafsirkan an dzikrillah, mengingat Allah itu apa? As-salah. Jangan sampai gara-gara sibuk bekerja kita sampai meninggalkan salat. Jangan sampai gara-gara memenuhi kebutuhan anak dan istri kita sampai meninggalkan salat. Yang istri begitu juga. Jangan sampai gara-gara sayang anak, merawat anak, sampai lupa untuk salat. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa meninggalkan itu semua, hal itu semua dapat melalaikan mereka dari salat, fa ulaika humul khasirun, maka disetempel mereka adalah golongan orang-orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat oleh Allah Ta'ala. Ini hampir jam sudah. Hampirnya.
masih kurang nih. Mudah-mudahan untuk sementara nanti sampai kalau saya ini saya live di Facebook Mas Udi PP Dukuran Wadawa. Saya itu banyak buka kajian termasuk Masjid Nurul Falah Ayani setiap Jumat malam Sabtu, setiap minggu. Kemudian Masjid Asaka setiap Kamis 2 minggu sekali. Kemudian di Masjid Korpri setiap sebulan sekali. Kemudian kajian-kajian rutin, nanti kalau lihat YouTube saya namanya Mas Udi Syamsuddin atau Mas Udi Syamsuddin. Sekarang subscribe, like, and share. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini jadi ajang silaturahmi kita. Alhamdulillah dengan barokah ini saya kenal panjenengan. Ternyata di sini sehat-sehat, ganteng-ganteng, semangat-semangat, sudah sibuk, cuma masih mau ngaji. Terus terang saya bangga. Demi Allah, kenapa sibuk masih mau ngaji? Ini ngaji namanya, kalau bahasa pesantren namanya ngaji kitab. Ngaji itu bukan hanya ngaji Quran, ngaji kitab, ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji akidah, ngaji akhlak dan lain sebagainya. Dan ini fikih untuk memperbenarkan akhlak kita kepada Allah. Cara menyembah Allah, oh begini ya. Nanti baru masuk sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala perjumpaan kita menjadi perjumpaan yang diridhoi oleh Allah dan masuk dalam sabdanya Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, bahkan minal mahdi ilal lahdi, dari semenjak dilahirkan sampai masuk ke liang lahat. Maka saya sangat bangga kalau ada orang-orang tua sudah lentur, sudah sakit pinggangnya, cuma mau masuk hadir. Berarti itu pilihan, kalau bukan pilihan Allah. Malas kebaikan ini Pak, malas, banyak setan yang menggoda. Cuma alhamdulillah, mudah-mudahan surah apa namanya ini? Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan menjadi surah yang berkah oleh Allah Ta'ala. Dan panjenengan setiap yang masuk ke surah ini menjadikan sebab ridhonya Allah kepada kita dan menjadi pandangan rahmat dari Allah, serta kelak mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad SAW. Dan nanti ketika pulang ke rumahnya masing-masing, mudah-mudahan di dalam rumah kita sudah menjadi ketenangan, kedamaian, rahmat dari istri, dan diomelin, dan ditanya gajinya dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ikut saya, Allahumma infa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.